Secangkir teh di pagi hari memang memberikan kehangatan dan motivasi yang sangat cocok sebelum menjalani rutinitas. Aroma teh yang begitu khas seakan-akan memberikan relaksasi tersendiri saat udara dingin di pagi hari. Apalagi dengan teh daun sirsak yang satu ini, selain memberikan kenikmatan di pagi hari, juga memberikan beberapa manfaat bagi tubuh. Tanaman sirsak termasuk tanaman tahunan yang dapat tumbuh dan berubah sepanjang tahun apabila tanah mencukupi selama pertumbuhannya. Selain bisa dinikmati buahnya, ternyata daun dari tanaman sirsak ini bisa juga diolah menjadi teh. Hal ini dimanfaatkan Zikran untuk membuat satu produk teh celup daun sirsak Sada Putih oleh IKM Mafahim Gorontalo, Indonesia, yang terletak di Desa Helumo, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo. Sebelum menikmati teh daun sirsak ini, ada baiknya kita ketahui dulu ya proses olahannya seperti apa. Nah, pertama-tama daun sirsak dipetik dari pohonnya. Untuk memetik ini perlu diperhatikan beberapa hal, seperti pemetikan harus dilakukan pada jam 6 pagi agar tidak terjadi perombakan antioksidan dalam helai daun sirsak dan tidak tercemar oleh debu. Adapun daun sirsak yang dipetik ini mulai dari pucuk pertama hingga daun ke-6 karena antioksidan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan daun yang tua dengan klorofil yang lebih dominan. IKM Mafahim sendiri membudidayakan beberapa jenis pohon sirsak seperti sirsak ratu, sirsak Bali, serta sirsak Bogor dan sirsak lokal yang memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Pemirsa, selanjutnya daun sirsak yang telah dipetik tadi disiapkan untuk proses berikutnya, yakni penyortiran. Tahap ini merupakan tahapan untuk memilih kualitas daun yang baik untuk diolah atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari bentuk daun yang sudah sobek, terdapat bekas gigitan ulat, berlubang, dan terdapat bercak hitam. Daun dengan bentuk cacat tersebut tidak akan digunakan. Daun yang sudah disortir selanjutnya digunting atau cutting. Cutting sendiri dilihat dari besar kecilnya bentuk daun. Jika daun bentuknya besar, maka digunting menjadi 3 atau 4 bagian, dan jika bentuk daun kecil, maka digunting menjadi 2 bagian saja. Daun yang akan digunting diambil sebanyak 5 helai daun untuk sekali pengguntingan sesuai ukuran daun guna mempercepat proses pengguntingannya. Daun sirsak yang sudah digunting selanjutnya dibersihkan atau dicuci. Untuk pencucian sendiri dilakukan dengan menuangkan semua daun ke dalam wadah yang telah berisi air dan kemudian dikucek dengan hati-hati guna menghilangkan kotoran atau debu pada daun. Setelah daun dicuci, selanjutnya dilakukan proses pelayuan. Proses pelayuan dilakukan dengan cara daun sirsak dijemur selama kurang lebih 2 hari di bawah terik matahari. Daun sirsak yang sudah dijemur dan berwarna kecoklatan selanjutnya akan disiapkan untuk dipanggang menggunakan oven.
Pemanggangan sendiri dilakukan selama 30 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Dalam satu oven, biasanya berisi 4 bak stainless berukuran 40 x 40 cm sebagai wadah untuk pemanggangan daun sirsak. 30 menit sudah berlalu pemirsa. Waktunya daun sirsak dikeluarkan dari oven untuk proses selanjutnya, yakni penggilingan. Penggilingan daun sirsak ini biasanya menggunakan mesin penggiling tepung dan grinder. Daun sirsak dimasukkan pada mesin penggiling dan digiling hingga berbentuk serbuk. Setelah semua proses tadi, akhirnya kita memasuki proses pengemasan. Daun sirsak yang sudah menjadi serbuk setelah dilakukan penggilingan selanjutnya dikemas pada kantong celup atau kantong non-klorin agar aman dan sehat untuk dikonsumsi. Pengemasan ini dilakukan dalam 2 tahapan. Pertama, ada pengemasan sekunder atau skala kecil, di mana serbuk daun sirsak dimasukkan ke dalam kantong non-klorin yang kemudian dipres sebanyak 2 kali menggunakan alat hand sealer dan continuous sealer untuk memperkuat perekatan pada kantong klorin tersebut. Kemudian pengemasan tersier atau skala besar, di mana kantong non-klorin yang sudah dipres selanjutnya diisi ke dalam plastik kemasan sebanyak 20 kantong, tiap kantong plastik yang kemudian dipres menggunakan alat hand sealer. Setelah dipres, plastik yang sudah terisi 20 kantong klorin kemudian dimasukkan ke dalam dus kemasan. Terakhir, sebelum dipasarkan, kemasan sada putih teh celup daun sirsak disegel agar pada saat pengangkutan produk tidak akan mudah rusak diakibatkan oleh benturan. Kemudian, produk diberi label yang terdiri dari harga, tanggal produksi, dan tanggal kadaluarsa. Pada dasarnya keluarga saya itu notabene pencinta herbal, penikmat herbal. Nah, sehingganya teh daun sirsak salah satu yang sering dinikmati oleh keluarga saya. Nah, jadi saya sendiri coba berinovasi bagaimana teh daun sirsak ini atau daun sirsak ini tidak lagi direbus, tapi kita sudah siap saji atau sudah siap diseduh seperti teh pada umumnya. Harapan kami ke depannya ini usaha ini pertama itu dapat menyerap SDM yang ada di sekitar ini, sekitar pabrik kita. Yang kedua, produk kita insya Allah bisa mampu bersaing dengan produk-produk luar seperti itu. Pemirsa, sada putih teh celup daun sirsak oleh IKM Mafahim biasanya dijual di pusat oleh-oleh Maharani yang berlokasi di Jalan Nani Wartabone nomor 6, Heledula A Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Hanya dengan harga Rp25.000 per dus, Anda sudah bisa menikmati teh daun sirsak yang mengandung serat kasar 54%, energi 132 kalori per 100 gram, serta protein 11,6% yang baik untuk tubuh. Anda tidak perlu khawatir karena teh daun sirsak ini sudah memperoleh label halal dari Majelis Ulama Indonesia, perizinan industri rumah tangga, dan izin dinas kesehatan, serta izin cara produksi olahan pangan yang baik atau CPPOB. Tunggu apa lagi? Bagi Anda yang penasaran sama rasa dan khasiat dari teh daun sirsak ini bisa langsung mengunjungi pusat oleh-oleh Maharani.